Jadi teman-temanku semuanya, perlu kalian ketahui dulu kenapa aku ambil topik yang satu ini untuk aku bahas di video aku yang kali ini gitu ya. Nah, jadi panca indera itu sendiri gitu, kita kalau menjelaskan kepada anak PAUD gitu ya, TK gitu, nggak paham kalau kita menjelaskannya itu dengan bahasa-bahasa ilmiah gitu ya. Nanti gitu kan, nanti jenjang selanjutnya SD gitu ya, itu mereka akan memperdalami istilah-istilah yang seperti ini gitu ya. Nah, jadi untuk jenjang PAUD itu kita berikan pengertian yang paling dasar gitu ya, yang paling dekat dengan lingkungannya. Jadi mereka paham gitu ya, mereka inget gitu. Karena tiba-tiba panca indera itu mata melihat, hidung mencium, telinga mendengar, nah atau langsung dengan nyanyian. Oke, it's okay kalau kalian pakai nyanyian langsung, itu nggak apa-apa gitu, bagus. Cuma gitu, anak itu perlu diberikan definisi atau deskripsi yang lebih mendasar gitu ya, pengetahuan yang dari dasar gitu. Jadi mereka tidak mengartikannya itu gitu langsung, oh panca indera mata gitu, ini enggak. Jadi mereka perlu pemahaman dulu, stimulus dulu dari kitanya seperti apa gitu ya. Nah, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini boleh dicontoh untuk orang tua di rumah ataupun guru tentunya gitu. Nah, jadi seperti ini saya contohkan cara saya menjelaskan apa itu panca indera kepada anak-anak. Jadi kita langsung saja, hari ini kita akan belajar tentang masih pada tema diriku, subtema panca indera gitu ya. Panca indera apa sih Umi gitu ya. Nah, jadi anak-anakku semuanya, panca indera itu letaknya ada pada bagian tubuh anak Umi sendiri gitu ya. Apa mau tahu gitu? Nah, Umi contohkan seperti ini gitu ya. Bunda memasak. Bunda memasak menggunakan alat, nah ya, alat untuk memasak. Apa aja alatnya? Mulai dari penggorengan, kuali gitu ya, wajan gitu. Supaya apa? Bisa untuk makan gitu ya, bisa untuk anak Umi merasakan masakan Bunda yang enak, manis, pahit, asin gitu. Yang jelas masakan Bunda pasti enak. Nah, jadi Bunda memasak menggunakan alat gitu ya. Nah, seperti itu juga anak Umi gitu. Nah, pada tubuh anak Umi itu ada alat ya, alat untuk anak Umi melakukan kegiatan sehari-hari, dan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, apa Umi, ayo dong, alat di tubuh kita itu apa sih gitu. Nah, jadi alatnya itu sama dengan alat, namanya alat indera gitu ya, alat indera. Nah, contohnya itu ada mata, ini mata ya, mata, hidung, telinga, terus lidah gitu ya, lidah. Nah, selanjutnya adalah kulit. Loh, kok alatnya itu Umi? Iya nak. Anak Umi sekarang bayangkan, bagaimana kalau anak Umi tidak mempunyai mata? Bisa melihat? Bisa melihat? Nah, tidak bisa nak ya. Sekarang kalau kita merem aja, merem kan nggak lihat apa-apa ya. Sekarang anak Umi kalau bayangkan kalau anak Umi nggak punya alat indera hidung, gimana? Ayo, gimana? Nggak bisa mencium wangi-wangian gitu ya. Ntar nanti kalau bundanya masak, wangi masakan Bunda nggak bisa kecium, nggak bisa bernafas gitu ya. Nah, sekarang bayangkan kalau anak Umi nggak punya telinga, alat indera ini, telinga, bisa nggak mendengar? Bisa nggak dengerin Umi bicara? Nggak bisa nak ya. Nah, sekarang lidah. Misal anak Umi beli es krim. Kenapa mau beli es krim? Karena rasanya manis ya, karena ada rasanya. Nah, yang merasakan itu apa nak? Pada
lidah itu ya, lidah kita yang merasakan itu es krimnya rasanya manis gitu ya. Sekarang kulit anak Umi, kalau misalkan ini Umi ada boneka. Nah, jadi boneka ini nak sangat lembut sekali ya. Nah, jadi misalkan bundanya bilang seperti ini, abang sini dong, Umi bunda punya boneka nih, coba deh abang pegang, gimana rasanya, bulunya lembut enggak? Iya bunda, bulunya halus. Tuh yang merasakan apa nak? Melalui sentuhan kulit kita ya. Kalaupun anak Umi merasakan pasir misalnya, pasirnya kasar Umi, misal main pasir ya, atau pasir gitu ya, dirasain pasirnya kasar Umi. Nah, yang merasakan itu nak kulit anak Umi gitu ya. Nah, nanti kalau Umi minta anak Umi nanti merasakan masakan bundanya itu seperti apa, nanti dirasakan ya. Misalkan bunda masakan bundanya asin gitu, nggak apa-apa, bilang aja gitu ya. Oh nanti bundanya, oh iya ya nak keasinan, berarti bundanya masaknya keasinan gitu ya. Atau nanti beli ice cream sama ayah gitu ya, nanti dirasain tuh. Nah yang merasakan itu apa? Lidah ya, lidah kita yang merasakan. Nah jadi seperti mata nih, mata bisa melihat Umi dari video ini ya. Nah jadi mata itu untuk melihat ya, bayangkan kalau nggak ada mata gitu. Nah jadi mata, ingat nggak ya, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit itu dinamakan alat indera ya, yang ada pada bagian tubuh kita gitu, yang mempunyai kegunaannya masing-masing untuk gitu melakukan kegiatan anak Umi sehari-hari gitu ya. Mau main gitu, mau mendengarkan musik, lagu-lagu gitu ya, mau ntar kalau nanti atau mencium wangi-wangian parfum anak Umi gitu ya, parfum-parfum yang rasa-rasa buah itu ya. Nah kan yang mencium apa? Itu pasti hidungnya gitu ya, atau kulitnya mungkin merasakan sesuatu atau panas gitu ya. Nah jadi anak Umi harap paham ya apa itu panca indera gitu ya. Panca indera itu sama dengan alat indera gitu ya, yang ada pada bagian tubuh anak Umi yang mempunyai kegunaan untuk melakukan berbagai macam kegiatan anak Umi. Bisa dibayangkan kalau anak Umi nggak punya alat indera, mata melihat itu ya, hidung mencium gitu, lidah merasakan, telinga mendengar gitu ya, kulit merasakan, gimana dong ya. Jadi susah nanti melakukan kegiatannya ya. Mau main keluar rumah kalau matanya nggak lihat gimana ya. Nah jadi Umi harap anak Umi semuanya di rumah bisa paham gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jadi itu salah satu contoh penjelasan subtema panca indera gitu ya. Nah jadi gunakanlah situasi yang kontekstual dengan anak-anak gitu ya, karena diberikan contoh terlebih dahulu, diberikan pengertian yang lebih dekat dengan dia. Jangan tiba-tiba kita bilang panca indera itu mata gitu, panca indera itu hidung. Diberikan contoh-contoh tahap per tahap gitu kan. Seperti saya tadi mencontohkan kalau ibunya memasak gitu kan membutuhkan alat gitu ya. Seperti itu juga kita kalau ingin melakukan kegiatan gitu ya. Nah pada bagian tubuh itu kita membutuhkan alat agar bisa menginginkan apa yang kita hasilkan gitu ya, apa yang kita inginkan gitu ya. Nah jadi rekan-rekanku semuanya, kalau untuk kalian untuk menjelaskan sebuah materi itu usahakan lebih mendasar gitu ya, apa yang lebih dekat dengan dia gitu ya. Nah untuk Ahwasi saran untuk penugasan kayak gini kegiatannya gitu ya, selama belajar daring sama orang tuanya, bisa tuh anak merasakan
masakan gitu ya, atau merasakan minumannya rasanya apa gitu ya gitu. Terus bisa juga dengan dia merasakan seperti tadi saya contohkan dengan boneka gitu ya, bonekanya gimana itu bulunya halus atau lembut gitu ya, kasar gitu kan. Nah jadi ada banyak cara untuk kita menjelaskan pembelajaran itu karena buat kalian, karena kita itu udah dikasih kebebasan dalam mengajar gitu ya. Nah karena ini jenjang PAUD gitu, jangan salah kalau kita masih suka menjelaskan dengan bahasa yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi gunakanlah dengan bahasa yang sederhana gitu ya, yang bisa mereka mengerti dan langsung kepada contohnya. Serta gitu ya, kalian jangan lupakan kalau trik dan tips untuk menarik perhatian anak. Untuk videonya aku udah bahas di sebelumnya, itu bagaimana kita membangkitkan suasana, menstimulus dengan pembawaan kita mengajar itu seperti apa ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih yang udah mensubscribe, yang belum subscribe saya tunggu untuk subscribe. Sekian dulu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.